Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man salaka sunanahu naja min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Sabahul khair, kaifa halukum? Atamanna ayarzuqallahu lakum jami'an bisihha wal afiyah was salama wa daiman fi hifdillah insyaallah. Anak-anakku semua, saya ucapkan selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, jangan kendor, tetap semangat untuk mencari ridha Allah dan menuntut ilmu. Baik, kali ini di pertemuan kali ini Ustaz ingin menyampaikan materi, melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah kalian dapatkan di kelas 10 dan 11, dan kali ini kita memasuki materi dalam kitab Khulasah Nurul Yakin di juz ketiga. Kalau pada juz pertama kalian mempelajari sejarah Rasulullah dari mulai beliau lahir, tumbuh sebagai dalam perawatan ibunda beliau, ibu susu beliau, sampai beliau dirawat oleh kakek beliau yang mulia, kemudian dirawat oleh paman beliau, ya, Abu Thalib, lalu beliau meranjak dewasa, menikah, sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu kajian yang ada di kitab ini di juz pertama. Lalu kalian juga sudah mempelajari tentang materi-materi yang ada di juz kedua, kitab Khulasah juz kedua, yang membahas tentang setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, ya, sampai kewafatan beliau di tahun 11 Hijriah, ya. Anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas tentang ad-darsul awal, materi yang pertama, berbicara tentang al-khulafa'ur rasyidun, ya, para khalifah ar-rasyidun, ya. Hum Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi kita kali ini akan membahas tentang para khalifah. Tentu kalian tahu bahwa ada 4 khalifah ar-rasyidun. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau adalah bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah, atau lengkapnya Abdullah bin Uthman Abu Quhafah. Itu nama daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab, ya. Seorang sahabat sebelum masuk Islam, begitu memusuhi Islam, tapi begitu hidayah datang menjadi orang yang paling membela Islam. Yang tadi sangat memusuhi Islam, 180 derajat terbalik, ya. Ketika masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi pembela Islam yang paling gigih, salah satu sahabat yang paling gigih membela Islam. Bahkan Rasulullah pernah berdoa agar Allah memuliakan Islam ini, menguatkan Islam dengan 2 Umar. Satu, Amr bin Hisham, yang dikenal dengan panggilan Nabi itu Abu Jahlin, ya, itu Amr bin Hisham. Yang kedua, Umar ibn al-Khattab. Ini yang Allah terima, yang akan menjadi khalifah kedua. Ada yang menarik di sini tentang 2 Umar ini. Satu Amr bin Hisham, 2 Umar bin Khattab. Yang satu orang ini sangat cerdas luar biasa, Amr bin Hisham. Di tanah Makkah ada sebuah parlemen yang tentu kalian sudah pernah dengar juga, ya. Kalau sekarang kita punya parlemen DPR, MPR, ya, perwakilan rakyat. Ternyata di Makkah juga ada. Parlemen itu bernama Darun Nadwah, ya.
Darun Nadwah ini adalah tempat musyawarah, tempat pengambilan keputusan, tempat berkumpulnya tokoh-tokoh dan pembesar Quraisy di Makkah. Dan tidak sembarang orang bisa duduk di Darun Nadwah. Hanya orang-orang terpandang, orang kaya raya, berkedudukan dan terhormat yang ada di kota Makkah. Ya. Dan mereka memiliki beberapa persyaratan untuk duduk di Darun Nadwah. Itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya harus genap 40 tahun usianya, baru diizinkan duduk di Darun Nadwah itu, di parlemen orang Arab saat itu di kota Makkah. Tapi karena kecerdasan Amr bin Hisham, karena kecerdasan Amr bin Hisham ini, kepandaian bicaranya, dia itu sangat bisa bernegosiasi, bisa berdiplomat gitu ya. Akhirnya dengan kecerdasan ini, Amr bin Hisham itu diangkat sebagai salah seorang yang boleh duduk di parlemen ini, Darun Nadwah. Itu Amr bin Hisham. Selain itu, Amr bin Hisham juga adalah suku Quraisy yang muncul dari Bani Makhzum, yaitu satu suku, satu kabilah yang ada di tanah Makkah yang memiliki kekuasaan politik. Ya. Kalau keluarga Nabi, ya, keturunan dari Abdul Muthalib, ya, dari Bani Hashim, punya peran penting. Tetapi setelah wafatnya Abdul Muthalib, itu Bani Makhzum lah yang memegang kekuasaan atau peran politik lebih dominan. Bukan artinya keluarga daripada Bani Hashim tidak pegang, tapi setelah Abdul Muthalib wafat, digantikan Abu Thalib pun sudah meninggal, peran Bani Makhzum lah sangat dominan gitu ya, memegang peranan politik ini. Jadi itu Khalifah Umar mendapatkan doa dari Rasulullah agar masuk Islam. Ternyata yang Allah kabulkan ada Umar bin Khattab. Yang kedua, Utsman bin Affan. Khalifah yang kedua ini adalah orang yang sangat kaya raya, ahli berdagang, sikap lemah lembutnya, sikap sopan santunnya, akhlaknya begitu bagus ya. Dan beliau juga memiliki julukan Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putri Nabi. Yang keempat, Khalifah yang kuat adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah putra daripada Abu Thalib, pamannya Nabi. Jadi Abu Thalib dengan Sayyidina Abdullah ayah Nabi itu satu ibu, satu ayah gitu ya. Kemudian beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Nabi sudah menikah, ketika Nabi sudah mulai berumah tangga, melihat pamannya banyak anak, ekonominya agak sedikit terhambat, lalu mengasuh. Sayyidina Ali ini diasuh di rumah Nabi dan dibesarkan oleh Nabi. Ketika Nabi menyampaikan risalah dakwah Islam di usia 7 tahun, Imam Ali karramallahu wajhah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita baca sejarah, dari golongan pria atau laki-laki yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Dari golongan wanita, ya, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dari golongan anak kecil, ya, yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari golongan budak itu adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Wasumu bil khulafa'ir rasyidin, ya, li'annahum khalafun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hidayah wal irsyad wa tanfidhi ahkam syariat. Anak-anakku sekalian, kenapa mereka dinamakan sebagai khulafa, para pengganti ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk? Li'annahum khalafun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berperan menggantikan Nabi, meneruskan tugas Nabi fil hidayah wal irsyad, di dalam menyampaikan hidayah Allah, di dalam mengenal petunjuk agama Islam, ya, kepada umat Islam secara keseluruhan setelah wafatnya Nabi. Wa tanfidhi ahkam syariah, dan menegakkan, menjalankan hukum-hukum syariah. Itu kenapa mereka dinamakan sebagai al-khulafa, ya. Wa balagat muddatu khilafatihim 30 aman. Masa kepemimpinan khulafa'ur rasyidin ini, ya, hanya 30 tahun.
2 tahun setengah di era Abu Bakar, 10 tahun 6 bulan di era Sayyidina Umar, 12 tahun di era Sayyidina Uthman bin Affan, dan 4 tahun 4 bulan di era Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi hanya 30 tahun. Selama 30 tahun itu iftatahu khilal Syam wal Iraq wa Palestin wa Mesir wa Sudan wa Afriqiyah. Selama 30 tahun kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, mereka berhasil mengislamkan wilayah Syam, sekarang wilayah Syria dan sekitarnya, Irak, sekarang pun masih Irak, Palestin, Mesir, Sudan, dan Afriqiyah. Jadi secara garis besar Afrika itu di saat di era kepemimpinan Khalifah sudah ada di bawah petunjuk dan kekuasaan Islam, dalam kekuasaan Islam, ya, sudah masuk Islam. Wa asharu quwadihim Khalid bin Walid wa Abu Ubaidah wa Amir ibn al-Jarrah wa Ammar ibn al-As wal Muthanna bin Harithah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dari 4 khalifah ini ada beberapa panglima yang luar biasa. Salah satunya Khalid bin Walid, orang yang menjadi panglima luar biasa. Ada satu perang yang paling heroik, di mana ketika Nabi mengutus 3 jenderal, satu Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjadi panglima dalam perang Mu'tah, perang di mana pertama kali bangsa Romawi ingin kontak fisik dengan Muslim itu, ingin menghancurkan Islam. Terpaksa Nabi dan para sahabat membela diri. Ternyata dalam perang Mu'tah ini 3 jenderal yang diutus Nabi, yang disebut Nabi ini, semuanya meninggal dunia dalam keadaan syahid. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil tampuk kepemimpinan. Dalam perang Mu'tah ini sangat tidak seimbang jumlahnya. Perang Mu'tah, jumlah pasukan Romawi saat itu ada yang mengatakan 250.000 sahabat, sedang 250.000 pasukan Romawi, sedangkan para sahabat hanya 3.000 orang. Ya, bahkan Khalid bin Walid menceritakan dalam perang Mu'tah, ya, beliau mematahkan 9 pedang. Bayangkan itu, 8 pedang. 1 pedang beliau yang tidak patah buatan Yaman, tidak patah. Beliau sampai berganti-ganti pedang karena saking luar biasanya itu peperangan Mu'tah itu. Ya, bagaimana umat Islam bisa selamat dan bisa menghindari perang tersebut, bukan lari, karena jumlahnya sudah tidak sangat seimbang. Jadi Khalid bin Walid menggunakan taktik yang luar biasa. Pasukan yang di sebelah kanan diputar ke sebelah kiri, pasukan sebelah kiri diputar ke sebelah kanan, pasukan depan disuruh mundur ke belakang, pasukan belakang disuruh maju ke depan. Dan itu malam hari. Para sahabat memegang obor, ya, api saat itu, penerangan, sehingga mata-mata musuh menyangka umat Islam mendapatkan bantuan, padahal tidak. Itu strategi yang dilakukan oleh salah seorang jenderal yang sangat terkemuka dari sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid, ya. Wal Muthanna bin Harithah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Masing-masing panglima ini pada pertemuan berikutnya Ustaz akan sampaikan tentang sejarah mereka dan keutamaan serta kehebatan mereka. Inilah materi kita, materi dalam pertemuan pertama tentang Al-Khulafaur Rasyidun. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati, bisa mengambil pelajaran, bisa mengingat, menghafal mereka, dan selalu semangat dalam belajar. Terima kasih banyak. Ustaz tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.